Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memiliki sesuatu yang dinilai lebih baik dan lebih menjamin masa depan diri dan keluarga. Dengan berpikir, kata James Allen, seorang bisa menentukan pilihannya. Dalam psikologi sosial, ilmuwan mendefinisikan berpikir sebagai bagian yang terpenting dan membedakan manusia dari binatang, tumbuhan, dan benda mati. Dengan berpikir, manusia bisa membedakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, antara yang halal dan yang haram, antara yang positif dan negatif. Dengan begitu, ia bisa memilih yang cocok bagi dirinya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Berpikir itu sederhana dan hanya butuh waktu sekejap, namun memiliki proses yang kuat dari 7 sumber yang berbeda, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah, teman, media massa, dan diri sendiri. 7 sumber ini yang memberi kekuatan bagi akal yang digunakan setiap orang, entah disadari atau tidak. Nah, sejatinya pikiran negatif lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Ia merangkai hidup ini menjadi mata rantai penderitaan. Perasaan negatif, perilaku negatif, dan hasil yang negatif seperti sakit jiwa, sakit fisik, kesepian, dan ketakutan. Saya melihatnya seperti gigitan ular, sangat menyakitkan tapi tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah racun yang mengikuti peredaran darah. Begitu pula halnya pikiran negatif. Ia hanya bisikan yang muncul dari diri seseorang. Yang membahayakan adalah pengulangan dan penumpukan pikiran dan memori hingga menjadi kebiasaan yang dilakukan seseorang dalam hidupnya. Itulah kenapa penderitaan tidak berakhir. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kita berpikir negatif ialah: pertama, jauh dari Tuhan. Yang kedua adalah tidak ada tujuan yang jelas. Yang ketiga adalah rutinitas yang negatif. Yang keempat adalah pengaruh internal atau diri sendiri. Yang kelima, pengaruh eksternal, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam adalah kehidupan masa lalu. Dan yang ketujuh, konsentrasi yang negatif. Kedelapan, semangat yang lemah. Hingga kesembilan, persahabatan yang tidak baik. Dan 10, media informasi. Dari ke-10 faktor-faktor di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pikiran negatif sangatlah berbahaya bagi tubuh, baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini dibuktikan dengan penelitian para ilmuwan Universitas Stanford tentang kekuatan pikiran negatif dan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Hasilnya, pikiran negatif membuat lambung mengeluarkan asam yang sangat kuat. Mereka mengambil asam tersebut lalu diletakkan pada makanan tikus yang dijadikan objek penelitian. Hasilnya sungguh mencengangkan. Tikus itu mati karena kuatnya kadar asam itu. Para ilmuwan terus mengulang penelitian hingga berkali-kali. Hasilnya pun sama, yaitu kematian. Ada beberapa komponen yang bisa menjadikan pikiran kita berpikir positif. Bisa karena perilaku orang lain, saat menghadapi kesulitan, dan yang terakhir pada saat momen tertentu seperti bulan Ramadan. Pernahkah Anda bertanya, mengapa perilaku manusia menjadi lebih baik pada saat bulan Ramadan dan bulan-bulan suci lainnya? Jawabannya adalah karena momen tersebut memiliki ikatan spiritual dengan manusia. Tak seorang pun mau membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, dan semua orang tentu ingin mendapatkan kebaikan yang banyak. Dengan demikian, orang akan memperhatikan perilakunya dan berhati-hati dalam bersikap terhadap orang lain dan pada diri sendiri. Tetapi setelah bulan Ramadan, ia kembali seperti sedia kala, bahkan bisa lebih buruk. Mengapa demikian? Karena pikiran dan perilaku positifnya bergantung pada momen tertentu, bukan pada nilai-nilai yang berlaku sepanjang masa. Ada 10 ciri khas kepribadian positif. Sifat-sifat itu akan membantu kita mewujudkan cita-cita serta memberi kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman jiwa. Yang pertama adalah beriman, memohon bantuan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah hidup dengan nilai-nilai luhur. Dan yang ketiga, memiliki cara pandang yang jelas. Yang keempat adalah memiliki keyakinan dan proyeksi positif. Yang kelima, selalu mencari jalan keluar dari berbagai masalah. Yang keenam, belajar dari masalah dan kesulitan. Yang ketujuh, tidak membiarkan masalah dan kesulitan mempengaruhi kehidupannya. Yang kedelapan adalah percaya diri, menyukai perubahan, dan berani menghadapi tantangan. Yang kesembilan adalah hidup dengan cita-cita, perjuangan, dan kesabaran. Dan kesepuluh adalah pandai bergaul dan suka membantu orang lain. Sebagai kesimpulan dari resensi ini, jika Anda benar-benar ingin mengubah kehidupan menjadi lebih baik, maka mulailah hari ini. Perhatikan pikiran Anda dan kuasai. Anda akan menyaksikan perbedaan besar dalam diri dan perubahan positif yang terjadi dalam kehidupan Anda. Jika Anda benar menginginkan perubahan, ubahlah file batin Anda terlebih dahulu. Jika sudah Anda lakukan, perubahan akan terlihat di alam luar Anda secara otomatis. Pepatah India mengatakan, jika tidak ada musuh dalam batin, maka musuh dari luar tidak dapat menyakiti Anda. Mahatma Gandhi pernah berkata, buatlah perubahan dalam hidup Anda. Ketika Anda mengubah yang ada dalam diri Anda, dunia akan mengikuti apa yang Anda inginkan. Sejalan dengan resensi sebelumnya bahwa di dalam otak kita hanya butuh 2-4 detik untuk dialiri oleh darah sebanyak 5 kali dalam sehari yang berhubungan dengan sholat 2 waktu. Karena itu, amatilah pikiran dan perilaku Anda. Anda pasti menemukan bahwa semua itu dimulai dari tidak ada.
kemudian Anda menjadi pandai baik dalam hal positif atau negatif. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda akan menjadi lebih baik dari saat ini. Terima kasih. Ada pertanyaan?